Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah di video kali ini aku masih bisa share kegiatan aku. Langsung aja di sini aku mau bikin pangsit sama nugget ayam buat stok cemilan dan temen nasi gitu. Aku juga mau buat pangsit ayam karena di sini tuh lagi musim hujan ya. Jadi kalau misalnya lagi hujan tuh pengennya tuh ngemil gitu ya. Apalagi yang anget-anget. Di sini aku potong-potong aja. Ini tuh ayam piletnya beku ya teman-teman. Jadi harus aku potong-potong dulu sebelum aku giling biar lebih gampang gitu ya halusnya. Ini tuh ayam pilet bagian dada, jadi aku tuh beli setengah kilo. Cuman ini tuh sebenarnya kurang ya setengah kilo juga, soalnya di pedagangnya cuman ada sekitar 400 graman lagi. Jadi aku beli semuanya, harganya cuma 17.000 aja. Di sini aku mau bikin 2 adonan, tapi adonan buat pertamanya itu ini tuh disamain dulu, kayak dicampur 1 butir telur, terus bawang putih bubuk, merica bubuk, saus tiram, sama sedikit kecap asin ya teman-teman. Jadi yang ngebedain di sini tuh kalau misalnya pangsit itu nggak pakai terigu, kalau nugget itu pakai terigu ya. Nanti bakal aku pisahin. Aku juga nambahin kaldu bubuk penyedap gitu. Terus tinggal aku aduk-aduk aja sampai rata. Nah, di sini aku mulai pisahin adonannya jadi 2 bagian, yang satu buat pangsit, yang satu buat nugget. Kalau buat nugget biasanya aku campurin pakai wortel atau brokoli atau sayur yang lain gitu, tapi biasanya aku pakai wortel atau brokoli. Nah, tinggal dicampurin aja, terus nanti kasih tepung terigu sedikit biar nyatu gitu ya adonannya, kayak gitu. Ini tuh biasanya aku kalau misalnya nyetok itu paling habis 3-5 hari gitu. Kalau anaknya emang lagi pengen banget, lagi suka banget, itu biasanya 3 hari juga udah habis. Di sini aku langsung panasin aja pancinya buat ngukus. Sambil nunggu panas, aku juga mau ngolesin minyak, bisa pakai minyak biasa atau mentega gitu ya. Nah, di sini aku pakai wadah anti panas ini tin wall ya. Langsung aja tuangin. Jangan sampai ada sisa ya, Bun. Nah, biasanya kalau misalnya bikinnya itu banyak, ini tuh bisa lebih dari 1 wadah gini ya. Jadi ngukusnya itu bisa 2 kali gitu. Dan hasilnya juga lebih banyak. Nah, lanjut lagi aku mau kasih tepung tapioka. Ini sekitar 3 sendokan gitu. Kalau mau lebih kenyal boleh ditambahin lagi. Kalau aku udah cukup segini, langsung diaduk rata aja. Ini tuh lumayan banget ya cemilan buat nganget-ngangetin perut gitu ya. Nah, terus aku di sini mau ngerebus airnya dulu sambil nunggu ya. Terus ternyata panci di sebelah juga udah panas. Nah, dan aku di sini mau langsung ngebungkus-bungkusin pangsitnya pakai kulit pangsit. Oh iya, tadi sebelumnya air rebusannya itu dipakein minyak dulu ya. Di sini aku tadinya mau bentuk. Nah, ini aku cobain dulu sedikit. Ini aku tadinya mau bentuk segitiga, terus kayak
bentukan apa yang dibengkokin gitu ya, yang dibelokin gitu, tapi ternyata pangsitnya itu kalau misalnya dipaksain dibelokin itu bakalan retak gitu. Nah ini aku juga mulai mencoba lagi, cuman ya tidak bisa dipaksakan, tetap nggak bisa ya, jadi pangsitnya tuh kurang lentur gitu. Alhasil aku mau bentuk aja kayak batagor. Ini tuh bebas ya bun, kalau misalnya mau bentuk apapun asal adonannya kebungkus aja, karena ini juga bukan buat jualan, ini buat konsumsi pribadi aja. Jadi yang penting adonannya kebungkus sama kulit pangsit. Ini tuh lumayan banyak dan airnya juga udah mendidih, langsung aku rebus aja. Dan rebusnya itu jangan terlalu lama ya, bisa direbus sekitar 3-4 menit aja, soalnya kalau lama-lama itu pangsitnya bakal lepas dari isiannya. Di sini juga nuggetnya udah mateng. Nah langsung aku matiin aja kompornya. Terus aku masukin lagi pangsit adonan yang kedua kalinya. Ternyata ini tuh lumayan banyak banget ya teman-teman. Jadi aku beli pangsit itu sekitar 4.000 gitu. Jadinya sebanyak ini gitu. Ini bisa buat stok juga. Jadi disimpan di freezer atau di kulkas bawah juga bisa. Nah, di sini aku langsung pindahin aja pangsitnya biar pangsitnya dingin. Ini tuh lumayan banget ya. Jadi ada stok cemilan gitu. Ini juga udah mateng. Jangan terlalu lama. Oke, langsung dimatiin aja kompornya. Kalau misalnya udah mengapung ke atas itu tandanya udah mateng ya. Nah, kalau untuk nugget itu biasanya aku diemin sampai benar-benar dingin ya. Nah, kalau bisa itu besoknya gitu pakein tepung panirnya itu biar benar-benar dingin. Nah, aku bikin pangsit buat anakku duluan. Jadi itu tuh bawang putih goreng gitu. Terus aku kasih kuah, kasih kaldu jamur sama garam. Terus aku ini buat suami aku berdua sama aku. Nah, terus aku kasih jeruk limau ya. Nah, ini seger banget ya teman-teman. Terus aku kasih saus aja. Biasanya aku tambahin chili oil karena ini udah pedas banget sausnya, jadi nggak aku tambahin apa-apa lagi. Terus aku juga pakein kecap. Ini tuh benar-benar seger banget ya teman-teman. Kalau menurut aku tuh sampai ketagihan gitu ya bikin pangsit rumahan kayak gini. Cocok banget buat dimakan pas hujan-hujan. Nah, lanjut keesokan harinya, ini tuh aku pagi-paginya ya teman-teman. Jadi aku biarin dulu adonan nugget ini di kulkas, jadinya tuh kayak gini. Ini tuh gampang banget buat dipotong-potong. Jadi ngeset banget gitu ya kalau dibesokin. Nah, kalau misalnya teman-teman mau potongnya lebih besar atau lebih kecil itu sesuai selera aja. Aku biasanya potongnya kayak gini aja. Nah, ini jadi sebanyak ini, itu lumayan banget kan. Nah, terus aku juga mau bikin adonan basah buat perekat gitu ya, perekat antara tepung panir sama nugget. Seperti biasa tepung terigu sama roiko sedikit. Nah, ini tuh aku kebanyakan tepung terigunya. Padahal buat perekat aja ya. Pakein roiko sedikit. Nah, ini juga aku terlalu banyak ya airnya. Jadi encer gitu. Lalu tuangkan tepung roti secukupnya ke
piring atau bisa juga ke toples. Nah, jadi toples terus nanti ditutup terus dikocok-kocok gitu, itu bakalan lebih rata gitu ya. Tapi karena aku udah terlanjur pakai piring, ya udah aku pakai piring aja. Di sini aku cemplung-cemplungin dulu ke tepung basah, terus nanti ke tepung kering. Jadi aku cuman satu kali aja gitu ya. Kan ada yang beberapa kali, tapi biasanya kalau yang beberapa kali itu tuh bukan buat nugget ya, tapi kalau misalnya buat ayam goreng gitu ya, baru tepung basah, tepung kering, tepung basah lagi, tepung kering lagi. Nah, kalau ini langsung aja tepung basah, langsung tepung roti kering gini. Nah, di sini aku ratain, terus agak ditekan-tekan sedikit karena tadi perekatnya itu terlalu encer ya. Jadi rada aku tekan-tekan sedikit. Nah, jadinya seukuran sosis pada umumnya ya. Sosis. Seukuran nugget pada umumnya. Nah, kayak gini udah cukup. Langsung aku lakuin semuanya sampai selesai. Ini tuh aku kalau misalnya ada frozen food rumahan gini, homemade gitu, itu tuh aku rasanya lega banget, tenang banget, karena kalau misalnya kita malas masak atau misalnya butuh cepet, anaknya pengen cepet, pengen apa ya, pengen langsung makan gitu, jadi tinggal ngegoreng aja. Nih, aku dapat segini dan ini tuh belum semuanya ya, teman-teman. Jadi aku lakuin sampai habis dan ternyata dapat segini. Wah, lumayan banyak ya, teman-teman. Ini tuh udah aman banget buat 3 sampai 5 hari. Nah, aku tuh sambil nonton ya, ini nonton YouTube Nesi Judge gitu ya, biasa ya, sambil menyelam minum air. Langsung aku tutup aja ini dan aku bakalan simpen di chiller. Biasanya aku simpen di chiller aja. Alhamdulillah masaknya udah selesai. Makasih buat yang udah nonton video ini. Wassalamualaikum.